Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Kita masih diberikan yang utama, kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Salatu wassalamu ala rasulillah, dan salawat bermahkatakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Bana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin, dan semoga sampai kepada kita selaku umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para kita sudah ada Ustadz Kiai Haji Azi Ahmad Tajuddin, Dr. Azi, yang kemudian hari ini akan melanjutkan membedah kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa menyimak, nanti akan menambah ilmu kita seperti itu, juga kemudian memperindah akhlak kita seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kepada Ustadz Azi Ahmad Tajuddin dipersilahkan untuk melanjutkan kajian kitabnya. Fadal, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Para ikhwan sekalian, para peserta kajian kitab Turath yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa awali kajian ini dengan panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah bahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya. Baik, para ikhwan sekalian, mohon maaf saya tidak bisa tampilkan teksnya, ini ada PDF-nya. Kalau mau menampilkan, silahkan. Kalau tidak ya saya pakai kitab ya di sini. Dan mudah-mudahan para peserta juga bisa melihat teksnya begitu. Baik, para ikhwan sekalian, ya, bahasan kita ini di fasal yang ketiga ya, masih membahas tentang kenapa kita fadilah ya, mengutamakan al-istighal. Istighal itu menyibukkan gitu. Jadi ahlul ilmi itu mesti menyibukkan dengan ilmu. Jadi ibaratnya kalau kita punya pisau atau golok ya, kemudian diasah gitu, akan tajam. Maka ahlul ilmi itu ya
mengasah ilmunya dengan disibukkan dengan ilmu, aktivitas ilmu. Maka kesibukan-kesibukan yang dengan ilmu yaitu tidak boleh mengganggu ya kesibukan ilmu itu. Apalagi sampai misalnya ditinggalkan kesibukan ilmu itu. Nanti ini malah sebaliknya ya akan tumpul begitu ya. Bab yang ketiga membahas tentang keutamaan menyibukkan dengan ilmu. Nah, salah satu kesibukan itu tasnif. Ya, tasnif itu adalah menyusun. Sonnafa yusannifu tasnif. Ya, menyusun kitab, menulis ya. Kemudian ta'allum dan ta'lim gitu ya. Jadi aktivitas ahlul ilmi itu menulis. Berarti kalau menulis otomatis membaca. Kalau membaca yang meneliti, hasil penelitiannya dituliskan kan begitu. Ya, jadi ini sudah menjadi kesibukan begitu. Ada atau tidak ada reward atau tidak ada ya kepangkatan itu gak ada hubungan sebetulnya. Ya, baik itu ASN atau bukan ASN itu nggak ada hubungan. Ya, kesibukan ilmu itu adalah satu tasnif ya. Kalau bahasa tasnif berarti dia sudah membaca, meneliti, membanding-bandingkan kitab, maka getek nulis itu sebetulnya. Jadi kalau ada yang menulis itu jadi beban, maka ada masalah dengan membaca gitu. Gitu. Ya, siapapun kalau menjadi beban atau masih sulit menulis, maka bisa jadi itu nggak ada input. Sebab menulis itu adalah output dari apa yang kita baca, apa yang kita teliti, apa yang kita mutolaah gitu. Nah, itu. Jadi harus dikedalkan nanti nulis gitu. Jadi menulis itu sesuatu yang sebetulnya tuntutan gitu. Kalau kita baca, maka jangan menuntut ingin bisa nulis kalau tidak pernah membaca. Ya. Nah, maka itu. Kemudian ta'allum dan ta'lim. Ya, belajar mengajar itu sudah. Ya. Jadi obsesi orang yang belajar itu nanti mengajar. Sebab tidak ada tuntutan bagi ahlul ilmi kecuali dia untuk wajib menyampaikan ilmu. Nah, salah satu metode media mengajarkan ilmu itu dengan mengajar. Ya, bahkan kalau tidak mengajarkan itu masuk kepada kategori innalladzina yaktumuna ma anzalallah. Ayat lain innalladzina yal'anuhumullah. Ya, bahkan ancamannya di sana ulaika yal'anuhumullah. Siapa yang menyembunyikan sesuatu yang telah Allah jelaskan. Ya, innalladzina yaktumuna anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Masyaallah ya. Nauzubillah min dzalik. Sekalian, ya. Kalau tidak salah kemarin saya sudah menyampaikan tentang tadi di halaman 14 ya. Ini tentang bagaimana ya apa namanya keutamaan kita menyibukkan diri dengan ilmu. Saya sedikit ulang di halaman 13 ini ada ungkapan yang selalu diingat-ingat ini ya. Ini Ustaz Ilham nih ya. Betul nih ya, paham betul nih. Ini ada ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ya, mudah-mudahan ada kitabnya di situ. Kata Sayyidina Ali, kafa bil ilmi syarfan. Ayyad da'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu idza nasaba ilaihi au idza nusiba ilaihi. Wa kafa bil jahli zaman ayyatabarra minhu man huwa fi. Gitu ya. Jadi kata Sayyidina Ali, kafa, cukup, udah cukup gitu. Enggak butuh yang lain. Bil ilmi syarfan. Seseorang itu harus cukup dengan ilmu bahwa dengan ilmunya menjadikan dia mulia. Gitu. Jadi jangan gitu ya. Ahlul ilmi itu jangan butuh pangkat jabatan, yang lain nggak usah. Itu. Jadi aneh gitu kalau ada yang merasa berilmu tapi dia nggak nyaman kalau tidak punya jabatan, gitu ya. Itu aneh. Maka di sini sudah gitu. Cukup dengan ilmunya itulah dia menjadi mulia. Jadi kalau sudah cukup itu nggak usah butuh yang lain gitu. Kayak orang makan cukup ya sudah ya. Kalau sudah dianggap cukup ngapain juga gitu ya. Butuh makanan-makanan yang lain. Kalau sudah kenyang sudah. Gitu ya. Sama dengan kafa bil ilmi syarfan ayyadaiyahu malayusin. Ya. Jadi dengan kecukupan itu orang tidak akan apa? Ya.
tidak akan merasa bangga, bahkan juga ada yang mengklaim, ya, ada yang apa namanya mengaku-ngaku, idda'a itu, ya, mengaku gitu. Malah yusin orang yang nggak cakap gitu. Ya, jadi dia tidak akan merasa, ya, apa namanya takut, khawatir begitu. Kalau misalnya ada orang yang tidak berilmu, dia ngaku-ngaku berilmu gitu. Ya, misalnya dengan merasa punya titel, sudah selesai sekolah gitu, merasa dia memiliki apa. Nah, bagi orang yang tahu dirinya dia berilmu itu nggak usah, ya, ikut-ikutan merasa apa namanya dia kalah sama yang lain. Ya, so dia sudah cukup, ya. Kafa bil ilmi syarfan ayat dia malah yusin. Wa yafrahu idza nusiba ilaihi. Ya. Kan ada orang yang biasanya justru yang, ya, tidak punya ilmu itu bangga gitu. Dia merasa bangga seakan-akan dia berilmu padahal dia tidak punya ilmu. Nah, sebaliknya kafabil jahli zaman. Cukup bagi orang bodoh itu dia celaan, mendapat celaan. Bahkan ayyatabaru aminu man huwa fihi. Ya, orang menjauh, meninggalkan, ya, man huwa fihi. Nah, ini penting, ya. Jadi intinya adalah orang ahlul ilmi itu, ya, dia tidak butuh, ya, sandaran-sandaran yang lainnya. Cukup dengan ilmunya dia sudah, ya, apa namanya merasa mulia, bahkan bangga. Syaraf di sini, ya. Itu di sini ada ma'had syaraful ummah. Ya, Ustaz Ian pimpinannya. Syaraf gitu, ya. Kemuliaan itu. Ya, syaraf bil ilmi. Kan dia tidak butuh, ya, pendamping-pendamping yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang wa'an katanya al-ilma gitu, ya. Ta'allamu al-ilma. Pelajarilah oleh kalian al-ilmu. Ya. Fa inna ta'allamahu lillahi khasyatan. Sebab mempelajari ilmu itu lillah, ya. Mengkaji, mempelajari ilmu itu karena Allah khasyatan. Ini akan memunculkan rasa takut gitu. Yang rasa sudah tinggi sekolahnya, ujung-ujungnya sombong, malah nantang Allah, itu ada yang aneh itu. Itu orang yang berilmu itu nanti akan, ya, takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah, takut kepada hukumnya, kemudian juga takut dengan, ya, hal-hal yang diharamkan, takut ketika meninggalkan yang wajib. Nah, itu semakin tunduk begitu. Watolabuhu ibadah. Nah, gitu, ya. Nah, ini tolabul ilmi itu ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbih gitu. Mutolaahnya baca buku, mudzakarohnya tasbih. Tasbih subhanallahnya orang yang berilmu itu baca buku. Ya, mutolaah gitu. Wal bahtsu anhu jihad. Ya, bahkan membahas gitu, ya. Gitu. Ya, apa namanya? Meneliti gitu di sini maksudnya. Itu adalah jihadnya. Wa ta'lim malaya'lumuhu sodakoh. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak punya ilmu itu sedekah. Oh, ini sedekahnya orang ahlul ilmu itu buang, tapi apa? Mengajar. Jadi kalau kita tiap hari mengajar itu sedekah gitu, ya. Jadi itu kalau dia itu sedekah dengan uangnya, ya, kalau ahlul ilmi sedekah dengan ilmunya. Begitu. Jadi orang yang paling kaya itu yang menyedekahkan ilmunya. Qala Abu Muslim al-Fulani. Ini masalul ulama fil ardi, ya. Masalun nujumi fis sama. Idza badat linnas ihtadau biha wa idza khufiyat alaihim tahayyabu. Nah, gitu. Jadi perumpamaan ulama, ya. Masalul ulama, ya, perumpamaan ulama di muka bumi itu, ya, mislun nujum, seperti bintang di sama yang ada di langit. Idza badat linnas, jika nampak terlihat oleh manusia, ihtadau, cahaya bintang itu akan memberi petunjuk. Wa idza khufiyat, jika dia tersembunyi, alaihim tahayyaru, manusia mencari-cari, manusia akan berupaya untuk mencari bintang gitu, ya. Jadi didatangi, diupayakan, dicari begitu. Nah, itu seperti ulama.
Jadi ulama itu ibarat gula dengan semut gitu ya. Jadi nggak usah takut gitu ya. Kalau orang yang sudah punya ilmu itu nggak usah takut, nggak bisa makan, nggak usah takut, nggak punya rumah, nggak usah takut ya, nggak ada gitu. Justru dia ya, di mana ada gula, di situ ada semut gitu. Ya, sekalipun tidak punya pensiunan, sekalipun tidak punya gaji tetap, cukup dengan ilmunya dia yakin kepada Allah, maka dia akan dicari oleh siapapun. Itu seperti cahaya bintang, ya. Kenapa? Sebab cahaya bintang ini dibutuhkan petunjuk ya bagi manusia. Itu. Nah, kalau misalnya ya belum sampai ke sana, nah ini mesti tadi ya, dievaluasi kembali. Ya. Jadi apa namanya, sama dengan makanan gitu ya. Orang ketika makan gitu ya, makanan itu kan itu kemana-mana dicari. Ya. Makanan-makanan yang enak itu sekalipun di tempat yang apa namanya, yang terpencil gitu ya, nyumput, ya tetap saja gitu dikejar oleh pelanggannya gitu ya. Nah, gitu. Jadi masalul ulama ya fil ardi ya, ya masalun nujumi fis sama. Idza badat linnas ihtadau biha wa idza khufiyat alaihim tahayyaru. Wah, gitu ya, dikejar, dicari-cari gitu. Sama dengan tadi makanan. Ya, jadi nyumput oke dah ya. Kalau makanan enak mah di mana-mana itu akan dicari. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada orang yang sudah belajar, ahlul ilmi itu nggak usah bingung. Ya, apalagi sampai misalnya bingung nggak punya ijazah, gitu. Bingung tidak punya apa namanya identitas, nggak usah. Gitu. Sebab yakin dengan ilmunya, dia akan dicari oleh yang lain. Baik, selanjutnya Wa'an Wahab ibni Munabbah gitu ya. Qala yatasha'abu minal ilmi asyarfu wa in kana sahibuhu dani'an wal izzu wa in kana muhinan wal qurbu wa in kana qasiyan wal ghina wa in kana faqiran. Tuh, Masya Allah nih. Wa nablu ya atau nabilu gitu ya. Wa in kana, nah ini. Wa in kana haqiran wal mahabatu wa in kana wadi'an wa salamihan. Tahu gitu. Jadi kata Imam Wahab ya, orang yang berilmu itu ya tasya'ab ya, akan apa namanya, memancarkan cabang-cabang gitu ya, akan nempel gitu. Gitu ya. Ya tasya'ab. Jadi dengan satu ilmu itu dia akan bisa melewati cabang-cabang yang lain ya. Jadi artinya apa? Yang lain pasti ngikut gitu. Ya, jadi jangan takut ya, nggak usah dikasih bekal juga nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya orang tua nggak punya uang, nggak punya kekayaan, nggak usah ngewarisin kaya, nggak apa-apa. Yang penting ilmu saja. Itu cukup. Bahkan nanti akan mendatangkan nih, ya tasya'ab, cabang-cabang, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sekalipun wa in kana sahibuhu dani'an. Sekalipun mungkin ya ahlul ilmi itu dani'an, ya, dianggap rendah. Wal izzu, tapi dia mulia, wa in kana muhinan, dianggap hina. Oh, tapi dia punya kemuliaan. Gitu. Jadi artinya nggak usah, mungkin ya sekalipun tidak punya rumah mewah, sekalipun tidak punya mobil mewah, tapi dia ya sahibuhu dani'an wal izzu wa in kana muhinan. Wal qurbu wa in kana qasiyan. Dekat begitu ya dengan kebaikan, sekalipun mungkin dia wa in kana qasiyan. Ya, dianggap jauh atau dianggap ya tadi begitu ya. Kemudian wal ghina wa in kana faqiran. Ya, dia pun juga dianggap cukup sekalipun mungkin dipandang manusia dianggap fakir. Itu ya. Wa nablu wa in kana hakiran. Ya, dia mulia sekalipun mungkin dianggap hina oleh manusia. Wal mahabatu wa in kana wadi'an. Ya, dia itu punya pengaruh. Ya, mahabah begitu ya. Punya pengaruh, punya kekuatan, punya wibawa. Ya, mungkin sekalipun dipandang oleh manusia ya dia rendah.
Wassalamatu wa in kana safihan. Ya, dia itu orangnya selamat, ya. Kalem gitu, tenang, ya. Kemudian juga ya berwibawa lah gitu. Wa in kana safihan, mungkin sekalipun dianggap gitu ya oleh orang lain ya bodoh begitu. Nah, ini ya. Nah, ini jadi intinya apa? Jadi dengan ilmu itu nanti ya yang lainnya akan ikut begitu ya, bahkan mengikuti. Nah, ini sekali lagi ilmu ini yang mesti kita cari, bukan identitas, bukan pengakuan, tapi ilmu ini yang kita mesti tempuh, yang mesti kita usahakan untuk didapatkan. Nah, caranya ada adabnya ini. Tapi ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, selanjutnya wa'an Fudail ya. Fudail bin Iyad. Qala alimun amilun. Ya, alimun amilun. Seorang alim yang amil, yang dia apa? Mengamalkan ilmunya bi ilmihi. Yadda'a kabiran fi malakutis sama. Nah, ini samawat. Itu nanti akan dianggap ya, diakui gitu. Atau juga akan ya diakui, bahkan juga dibanggakan gitu. Kabiran fi malakutis samawat, oleh penduduk yang ada di langit. Kalau bahasa hari ini ya, ahlul ilmi di bumi itu dengan ilmunya dia menjadi makhluk yang ya dibanggakan oleh penduduk langit. Insya Allah ya. Ini kalau bahasanya viral gitu ya, di langit itu viral. Insya Allah ya. Tapi alimun amilun bi ilmihi ya. Seorang alim yang dia amil ya, senantiasa istiqomah, ini isim fa'il. Jadi alimun isim fa'il, amilun juga isim fa'il. Jadi seorang alim yang dia berjuang, yang dia mengamalkan ilmunya, ya yad'a atau yad'a ya kabiron itu. Kemudian dia akan diakui ya, kemudian dibanggakan ya fi malakutis samawat ya, oleh penduduk atau juga malakut begitu ya, as-samawat. Wa qala ghairu alaysa yastaghfir li talibil ilmi kulla syai'. Ya. Afaka bihadza manzalah gitu ya. Jadi bukan hanya itu, tapi apa? Yastaghfir li talibil ilm. Nah, memohonkan ampunan. Ya. Jadi tidak sampai di sana, bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas diakui, dibanggakan gitu ya, diterima oleh siapa? Penduduk langit, tetapi juga mereka selalu memintakan ampunan. Ya, kullu syai'. Ya. Dengan posisi yang dimilikinya itu, dengan alimun amilun, maka dia ya selalu dimintakan ampunan, didoakan gitu ya. Siapa yang tidak mau didoakan oleh bahkan wakila al-alimu kal ain al-alzbah naf'uha daim. Jadi orang berilmu itu kal ain al-alzbah, seperti sumber mata air gitu ya. Sumber mata air. Azbah itu ain. Ya. Jadi air yang mengalir ya, sumber mata air yang naf'uha daim. Manfaatnya akan selalu ya, terus gitu. Enggak ada putusnya. Coba antum bisa bayangkan. Ya, ya gaji emang nggak seberapa. Masya Allah. Ya, dengan menanam kebaikan kepada anak didik kita, nanti mereka akan gede, dewasa, paham iman, paham Islam, mendoakan kita. Wah, itu investasi yang tidak ada ya henti-hentinya. Maka kal ain al azbah, seperti sumber mata air ya, kayak apa namanya, kayak di sawah itu kan suka ada mata air begitu, terus itu ngocor wae gitu, ngalir gitu. Nah, kalau melihat ini masya Allah gitu ya, jadi menjadi seorang ahlul ilmi, dia profesinya mendidik, profesi mengajar, maka ini tidak mau ya, sekalipun misalnya ada tawaran untuk alih profesi, gajinya ratusan juta, itu harus ditolak mentah-mentah. Sekalipun motor doyok nggak apa-apa gitu, masya Allah. Rumahnya masih ngontrak nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Ya, dimintakan ampunan oleh penduduk langit, ya dibanggakan oleh
dimintakan oleh mereka. Bahkan al-alim kal-ain. Gitu. Kalau orang misalnya jadi pegawai digaji misalnya tiap bulan 25 juta. Ya itu habis uang itu. Ya, apalagi saat ini banyak tagihan-tagihan habis. Tapi kalau kita sedekah ilmu, nah itu nggak ada habis-habis. Nah, ayo gitu ya. Kayak jangan sampai kita ya ingin alih profesi atau bosen kiai gitu ya. Temahi-mahi, ya nggak boleh itu. Ya. Nah gitu. Jadi al-alimu kal ainil adzah naf'u hadai. Wa qila al-alimu kasiraj. Ya, man marra bihi iktabasa. Al-alimu kasiraj. Seorang alim itu bagaikan lentera, bagaikan lampu, ya. Lentera. Siraj itu lentera. Ya, man marra bihi, siapa yang ya melewati bersamanya iktabasa, maka dia akan kena ya kecaangan lah gitu. Siapa yang dekat melewatinya, maka paling tidak dia akan terkena cahaya iktabasa. Ya, itu. Ya, jadi orang yang dekat-dekat dengan alim itu paling tidak dia apa? Kebagian cahayanya, kebahagiaan, kemuliaannya. Masya Allah begitu ya. Nah ini harus ya. Nah itu al-alimu kasiraji man marra bihi iktabasa. Maka ketika lentera itu dilewati oleh siapa saja yang melewatinya, maka siapapun akan mendapatkan cahaya itu. Nah, Ikhwan Fillah selanjutnya waqila al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Tuh, lihat. Ya. Kalau ilmu itu akan menjagamu. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Sedangkan engkau itu akan menjaga harta. Tuh. Jadi kalau orang punya mobil, punya kekayaan, punya deposito, punya tanah, itu capek gitu, harus dijaga. Harus ada satpamnya gitu ya, harus ada yang nyuci mobilnya, punya kambing misalnya selapang, wah itu lebih susah. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu itu akan menjaga kita, cukup gitu. Dibekali ilmu sudah tenang, gitu ya. Nah, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala, masya Allah. Ya. Wa huwa yadfa'u anka wa anta tadfa'u anil mal. Justru dengan ilmu itu akan mendatangkan ya uang, mendatangkan kekayaan itu. Masya Allah ini ya. Ini sumber yang sangat mahal ini. Sedangkan kalau untuk harta tadfa'u anil mal. Ya. Coba ya, kita punya mobil itu kan harus bayar bensin, harus bayar pajak gitu ya, harus ganti plat gitu. Tapi kalau kita punya ilmu sudah gitu. Ya, ilmu itu akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan harta, mendatangkan finansial. Yadfa'anka gitu. Wahwa yadfa'u anka. Jadi ilmu itu akan membayar kamu gitu. Bukan kamu bayar kepadanya, ilmu akan membayar kamu. Nah kan gitu. Ya. Nah ini istimewa ilmu itu. Ya. Jadi orang yang mahal itu SDM yang punya ilmu gitu. Maka kalau kita melihat kepada bagaimana pembangunan SDM itu segala-galanya. Bukan ekonomi dulu, gitu. SDM-nya dulu. Apalagi yang alim, itu dijaga dengan baik. Ya wahwa ya defauka, ilmu itu akan membayar kamu. Ya, sedangkan wa anta tadfa'u anil mal. Sedangkan jika engkau punya harta, harta itu yang harus dibayar. Waqila al ilmu hayatul qulubi. Oh, ya, selanjutnya ini ada pendapat yang lain. Kemuliaan. Kenapa kita mesti menyibukkan dengan ilmu? Al ilmu hayatul qulubi. Ilmu itu dialah ya yang bisa menghidupkan hati minal jahli dari kebodohan. Wa misbahul basair ya dan menjadi lampu ya menjadi misbah itu ya cahaya lampu al basair ya pandangan-pandangan hati fi zulmi ketika dalam kegelapan bihi tablugu manazilal abror wa darajatul akhyar. Dengan ilmu nanti akan bisa menyampaikan kepada tingkatan derajat al-abror, orang-orang yang mulia, orang yang baik-baik. Di kelompok-kelompok ya innal abror lafi na'i. Oh, masya Allah kan.
orang yang takwa, orang yang soleh, nah itu akan bisa gitu ya, derajatnya diangkat sebanding selevel dengan al-abror. Wa darajatul akhyar, bukan selevel juga derajatnya dengan orang yang terpilih. Wa tafakkuru fihi wa mudarasatuhu tarjahu alas salat wa sahibuhu mubajjalun mukrimun gitu. Mubjilun mukrimun. Masya Allah. Ya. Jadi kita memfokuskan pikiran kita kemudian mempelajarinya. Itu apa? Tarjah. Lebih unggul alas salat dibanding salat. Tuh. Masya Allah ya. Jadi kalau yang bodoh misalnya sholat itu nggak ada nilainya. Ya, orang pandai itu dia ya mempelajari ilmu itu lebih utama, lebih mengungguli sholat. Bahkan wasahibuhu mubajjalun au mukramun. Mubjilun au mukrimun. Ya, orangnya menjadi mulia. Oh, ya, orang yang dapat ilmu itu jadi mulia. Masya Allah ini. Ya. Jadi ini lagi-lagi ilmu ya. Yang kita cari ilmu. Maka ilmu itu cara mendapatkannya ada. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Selanjutnya ya. Wakila masalul alim ya. Oh, mislul alimi atau masalul alimi masalul hamiyah. Masalul alimi masalul hamiyah. Nah, hamiyah ini ada di bawahnya nih penjelasannya. Ya, hamiyah itu apa? Qala ahlul lugha al-hamiyah al-himmah ya. Al-himmah atau hammah bi fathil ha ya wal ain ya. Bi fathil ha itu ya. Bi ha'il ain ma itu ya. Jadi hammah wal hammah. Ainu ma'in itu ya. Hammah itu ainu ma'in harin yustashfa bil iktisal fiha. Oh, jadi hammah itu adalah air yang panas. Oh, bayangkannya ke Ciater ya, Kang Ilham. Yustashfa itu bisa mengobati atau dipakai obat bil iktisal ketika dia mandi ke sana. Oh, coba lihat tuh. Ya, merendam ke Ciater itu, ya. Masya Allah, itu berapa masuknya coba? Ya, di sana ada spa, di sana ada hotel, di sana ada pedagang, di sana ada villa. Waduh, masya Allah. Ya, bahkan ya yang sangat apa namanya, yang sangat ironi ada yang maksiat. Padahal itu apa itu? Padahal itu siapa yang mendatangkan air hangat, air panas itu bisa dipakai obat? Coba, masya Allah ya. Kita aja enggak gitu ya. Padahal cai nanti Allah, cai air panasnya itu dari Allah. Itu bisa mendatangkan investor, semua datang ke sana, ya. Bus wisata datang ke sana, ya. Ke Sariater, ya, di Subang gitu. Dan di tempat lain. Nah, itu. Nah, orang yang berilmu itu kayak begitu. Didatangi gitu ya. Masya Allah, ramai tempatnya, hidup kampungnya, masjidnya jadi hidup. Nggak usah ya. Butuh-butuh alih profesi yang lain lagi. Maka kalau belum begitu, tanda tanya. Jangan-jangan saya belum dikasih ilmu sama kamu. Atau jangan-jangan ijazah saya hanya pengakuan manusia saja. Nah, gitu ya. Maka jangan sampai kita tadi hammah. Qala ahlul lugh, hammah itu begitu, ya. Jadi masalul alimi, masalul hammah. Ta'tiha al-ba'da wa yatruku al-aqraba. Ya. Jadi orang yang jauh-jauh itu datang, mendatanginya. Itu. Sedangkan yang dekat-dekat itu malah menjauh. Ya, wa yatruku al-aqraba. Itu. Jadi ini sebaliknya gitu. Jadi yang disebut dengan hammah itu didatangi. Ya, orang yang jauh sekalipun itu datang. Kita lihat ulama-ulama dulu ya. Ada yang datang ke Baghdad, ada yang datang ke ya Samarkand gitu ya. Samarkand itu daerah-daerah ulama gitu ya. Khorasan begitu ya. Imam-imam Al-Ghazali itu kan ribuan ulama ngaji gitu. Masya Allah, ada yang jalan kaki. Rihlah fi thalabil ilmi begitu ya. Membawa bekal, datang mulazamah, tinggal di sana, menetap di sana ya. Talaki di sana. Begitu dulu, Masya Allah ya.
Itu. Jadi hammah itu ta'tihal ba'da, ya, ya, apa namanya, wa yatruku al aqraba. Jadi orang yang jauh-jauh itu didatangi oleh yang jauh, ba'id begitu ya. Kemudian al aqraba malah orang yang dekat meninggalkan. Ya, fabaina hi idghara ma'uha. Oh kan. Waqad intafa'a biha wa baqiya qaumun yatafakkanuna ay yantadimun. Itu ya. Nah, ini digambarkan bagaimana ya. Jadi airnya terus mengalir gitu ya. Kemudian juga manfaatnya terus wa baqiya qaumun. Ya, begitupun juga orang ya, dia mengambil ya yantadimun gitu. Merasa nyesal kalau dia tidak mengambil manfaat itu. Yantadimun ya. Nadam gitu. Jadi dia akan nyesal kalau memang ya menyia-nyiakan orang kayak begitu. Nah tadi ya. Jadi qala ahlul lugha al-hammah bi fathil ha al-ain ma'uhar istashfa bil iktisal fiha. Kemudian wa qala Syafi'i rahimahullah talabul ilmi afdalu min salatin nafilati. Masya Allah. Ya. Perhatikan nih ungkapan ya imam kita nih ya, seorang imam yang banyak sekali pengikutnya ya, mujtahid mutlak. Beliau mengatakan thalabul ilmi afdal, mencari ilmu itu lebih utama min salatin nafilah dibandingkan dengan sholat sunat. Insyaallah. Waqala, beliau mengatakan lagi laisa ba'dal faraid afdal min talabil ilmi. Tidak ada setelah kewajiban ya yang lebih afdal min talabil ilmi, kecuali apa? Afdal min talabil ilmi. Gitu. Ya. Tidak ada ba'dal faraid setelah kewajiban-kewajiban afdal. Ada yang lebih utama apa? Min talabil ilmi, daripada talabul ilmi. Jadi sudah puncaknya itu. Jadi talabul ilmi itu afdalul faraid gitu ya. Jadi kewajiban yang paling utama. Waqala, beliau mengatakan man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ya menghendaki dunia fa'alaihi bil ilmi. Itu harus dengan ilmu. Ya, awas ya, bukan dengan detail, dengan ilmu gitu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin dapat akhirat, maka harus dengan ilmu. Tuh, ya. Jadi ilmu ini penting. Wa qala man la yuhibbu al-ilm fala khaira fihi. Siapa saja yang tidak mencintai ilmu, maka fala khaira. Enggak ada sedikit pun kebaikan dalam hidupnya. Fala khaira fihi. Ya. Maksud tidak ada kebaikan itu bagaimana mungkin jadi pahala? Bagaimana mungkin menjadi kebaikan? Ilmunya enggak ada. Tuh, maka mafhumnya orang yang berilmu itu semuanya jadi baik. Itu. Ketemu dengan ahlul ilmi jadi baik, gitu ya. Berpapasannya jadi baik. Duduk di majelisnya jadi baik. Masya Allah. Ya. Maka man la yuhibbu al-ilm fala khaira fi. Orang yang tidak cinta dengan ilmu, maka hakikatnya dia tidak punya kebaikan. Ya. Maka fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqah. Wala shadaqah. Ya. Maka kalau sudah tidak ada dekat dengan ahlul ilmi, maka tidak ada bainaka wa bainahu ma'rifah. Enggak ada pengetahuan. Wala shadaqah, enggak ada kebenaran. Gitu. Ya. Sudah tidak punya ilmu, maka tidak ada nilai kebenaran. Jadi salah semua. Shadaqah. Ya, siddiq itu kan dari shadaqah, dari kebenaran. Ya. Wa qala al-ilmu muru'atun man la muru'atalah. Jadi ilmu itu kemuliaan. Ilmu itu harga diri gitu, muru'ah. Oh. Bagi siapa saja yang tidak punya harga diri, itu sudah muru'ahnya itu. Maka harus dijaga kemuliaan tadi, harus dijaga harga diri itu. Jangan sampai dijatuhkan. Kalau ada orang yang mengaku punya ilmu kemudian ya minta dekat-dekat maka kata para ulama kan ahlul ilmi itu tidak boleh datang mendekati pintu-pintu penguasa, minta-minta jabatan, ya. Bangga jadi komisaris apa gitu, nggak usah. Gitu. Bahkan di sana al ilmu muru'atun, harga diri kemuliaan itu, izzahnya gitu. Man la muru'atalah. Sudah cukup gitu.
Jadi orang yang tidak punya muruah itu sama dengan menjatuhkan wibawanya. Gitu, ya. Apalagi harus tadi gitu ya, minta sumbangan, ngantri panjang di pintu penguasa. Nah, gitu. Masya Allah ya. Maka al-ilmu muruah. Maka hati-hati. Ya, itu. Maka harus dijaga. Maka ketika orang membawakan ilmu itu yang dijaga itu ilmunya. Kenapa harus ada bagaimana pakaiannya, ada bagaimana duduknya itu. Ahlul ilmi ketika misalnya dia duduk di atas itu bukan sombong, bukan emang begitu. Harus yang dimuliakan itu ilmunya. Ya, mohon maaf bukan duduk sama dengan nggak boleh. Ya harus duduk lebih tinggi ya, dibandingkan dengan muridnya. Jadi ketika ada meja, ada kursi misalnya, itu bukan berarti dia itu malah sebaliknya, saya duduk di bawah aja. Itu bukan itu. Jadi dia harus tunduk yang sedang dia sampaikan, yang dia bawa itu ada kemuliaan ilmu, yang itu dititipkan oleh Allah. Bukan ingin dianya dimuliakan, bukan. Itu harus dipahami. Gitu. Maka ulama-ulama dulu, ya adab-adab ketika dia taklim itu, lihat. Dalam kitab Ta'limu Ta'alim kan pakai baju putih. Ya. Wakama komis. Jadi yang lengan bajunya itu panjang-panjang. Ngagebai gitu bahasanya. Pakai sorban yang ngagebai. Itu kan kewibawaan. Itu ya. Ngagebai. Gitu. Pakai imamah. Gitu. Imamah itu kemuliaan. Jadi bukan masalah itu. Ya. Nah, itu harus belajar kayak begitu. Ya, wangi, kemudian bajunya putih, ya. Kemudian majelis ilmunya juga tadi disiapkan. Ya, maka ini penting nih. Ya, DKM kalau manggil-manggil ahlul ilmi itu tadi disiapkan tempatnya khusus ya. Itu. Jadi kalau ada khotib misalnya, siapkan tempatnya khusus, dijamu gitu ya. Kemudian dimuliakan. Tadi maksudnya bukan ingin dianya, tapi memang yang dilihat itu dia bawa ilmu, bawa kemuliaan, bawa muruah, yang itu adalah Allah begitu, yang menitipkannya. Itu ya. Ya tadi begitu. Itu tuh penting ya. Walaupun sudah agak jarang begitu ya. DKM yang begitu, tapi ada satu dua begitu. Dia tahu betul kalau bisa itu. Ya, kalau bisa jangan datang sendiri itu. Dijemput itu. Iya itu. Itu. Bahkan lebih jauhnya harusnya datang ke ahlul ilmi, bukan kita yang datang. Mestinya gitu. Kalau mau ideal banget gitu. Itu ya. Hari ini kan masih begitu ya. Ya memang nggak apa-apa, tapi harusnya tadi. Nah gitu. Nah ini penting ya gitu. Maka fala yakun bainaka wa bainu ma'rifatun wala sadaqah. Itu. Wa qala al ilmu ruah. Itu sudah ya. Wa qala illam takun al fuqaha al amiluna auliya Allah falaisa lillahi waliyyun masyaallah. Tuh ini ya. Andai saja tidak ada para fuqaha gitu ya. Di dunia ini tidak ada fuqaha al amilun ya. Fuqaha yang amil ya, yang senantiasa ya itu sebagai siapa? Aulia Allah, wali-walinya Allah, penolong-penolong agama Allah. Falaisa lillahi waliyyun. Maka niscaya Allah tidak punya pelindung. Allah tidak punya wali. Oh, Masya Allah. Ya. Kemudian, nah ini penting nih ya. Jadi ilam takun fuqaha al-amiluna awliya Allah falaisa lillahi waliyyun. Wa qala ma ahada awra' li khaliqihi minal fuqaha. Tidak ada seorang pun yang lebih warok ya, mencukupkan ya dengan apa yang ada dibandingkan al-fuqaha. Khaliqihi ya, makhluk Allah kecuali fuqaha. Oh gitu ya. Ah ini istimewa sekali nih ungkapan-ungkapan kayak begini ya. Illam takun al-fuqaha al-amilun, tapi fuqahanya auliya Allah falaisa lillahi waliyyun. Maka kalau ulama sudah tidak ada, Allah nggak ada yang nolong. Gitu. Maka bencana yang ada, musibah yang ada gitu. Kalau sudah tidak ada ulama, apalagi ulamanya dibungkam. Nah, gitu. Maka ketika ulama-ulama dibungkam, ulama-ulama ya dibatasi, dipersekusi, itu hakikatnya dia sudah ngundang bencana sebetulnya. Apalagi orang yang baik-baik dihadang, ya dianggap jahat, itu sebetulnya sudah ngundang bencana. Apalagi ulama itu, ya dagingnya itu beracun. Hati-hati. Ya. Nah, bahkan di sini qala man ta'allamal Qur'an azzamat qimatuhu. Ya. Man tu'allim al-Qur'an azzamat qimatuhu. Allama yu'allimu tu'allim.
siapa yang mengajarkan Al-Qur'an, ya, itu. Maka dia apa? Azzamat qimatuhu. Ya, maka dia akan apa nilainya itu akan naik gitu ya. Jadi belajar mengajar lah gitu ya di sini. Kalau dia mengajar pasti belajar. Nah, barang siapa ta'allama gitu ya. Ta'allama Al-Qur'an, mengajarkan atau belajar Quran, azzamat qimatuhu, maka dia akan naik derajatnya, kemuliaannya. Tuh, ini Quran tuh, lihat kalimatnya. Maka harus mau belajar tentang Quran. Sebab dengan Quran nanti dia pasti akan mengkaji ilmu-ilmu syar'i yang lainnya, itu pasti otomatis. Ya. Oh, wa man nazara fil fiqhi nabala au nabila qudratuhu. Ya. Siapa yang mempelajari, mengkaji, mendalami nazar fil fiqhi, maka dia akan cerdas kemampuannya. Oh, ya, maka dia akan hebat kemampuannya. Wa man nazara fil lughah raqqa tib'ahu atau tab'ahu. Siapa yang menggali logoh, maka dia akan rokok, ya, bisa membebaskan, memerdekakan, ya, tibohu, ya. Jadi rasanya itu akan naik, ya. Jadi apa namanya tingkat apa namanya tabiatnya akan naik, ya. Maka waman nazara fil hisab, selanjutnya jazila, gitu ya. Nah ini waman nazara fil hisab, ya. Apa jazila ro'yuhu, tuh lihat. Ya, barang siapa yang mendalam dalam ilmu hitung maka jazila ro'yuhu, ya. Jadi apa namanya pemikirannya akan cerdas, pemikirannya akan tajam gitu ya. Waman kata al hadis kuwiyat hujjatuhu. Siapa yang menuliskan hadis maka akan kuat hujahnya. Waman lam yasun nafsuhu lam yanfa ilmu. Siapa yang tidak bisa menjaga dirinya maka lam yanfa ilmuhu. Oh, Masya Allah ya. Siapa yang tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa, maka lam yanfa ilmuhu. Itu menunjukkan ilmunya tidak akan bermanfaat. Nah ini ya, ini penting nih. Waman katabal hadis, kuwiyat hujjatuh. Siapa yang menuliskan hadis, ya maka dia akan kuat itu. Nah, waman nazara fil hisab jazila ro'yuhu. Ya, kemudian waman nazara fil lughah raqqa, ya tib'uhu. Jadi orang yang menguasai bahasa itu dia ya punya sense of logo, sense of language-nya itu kuat, maka dia akan punya sikap yang apa namanya hebat gitu, istimewa begitu. Coba lihat orang yang ahli bahasa, menguasai bahasa, dia nggak mungkin tertipu oleh yang lain. Ya, nah ini, ya, nah gitu ya. Jadi para hadirin sekalian, ya ini penting. Waqala al-Bukhari ini kita selesaikan. Fi awali kitabil faraid bin sahih. Qala Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'allamu qabla dhannin. Nah, gitu. Ta'allamu qabla dhannin. Belajari dulu. Ya, sebelum kamu apa? Sebelum kamu punya keyakinan, kamu punya dugaan-dugaan, ya. Jadi sebelum supaya kita tidak masuk kepada ragu, supaya tidak ke zon begitu ya. Dhannin itu belajari dulu ilmunya. Sebab ilmu itu akan menghilangkan zon, syak begitu. Maka dengan ilmu dia akan yakin. Kalau Al-Bukhari yakni ad-dinu alladzina yatakallamu bil zon. Maksudnya apa? Zonin itu orang yang ngomong tidak pakai ilmu, ya, ceplos-ceplos bil zon itu. Ya, bicaranya tidak pakai ilmu, hanya dengan dugaan, prasangka, kemungkinan, kalau, jika, nah itu zon namanya. Oh, maka orang yang tidak punya ilmu ngomongnya saja, bicaranya saja zon. Maka bagaimana mungkin bisa meyakinkan orang lain? Wa ma'nahu ta'allamu al-ilma min ahlihi tuh. Maksudnya apa? Ta'allamu qabla dhannin. Maksudnya apa? Pelajari oleh kalian ilmu min ahlihi. Dari ahlinya. Al-muhaqqiqin al-wara'i gitu ya. Muhaqqiq, para pemegang kebenaran yang wara' qabla dhihabihim wa maji'i qaumin. Sebelum kamu datang berangkat menuju satu kaum, ya takallamuna fil ilmi. Ya bicara tentang ilmu. Bimithli nufusihim wa dhununihim allati la yasaha mustanid syar'i. Seperti orang yang ya ragu, orang yang tidak punya pegangan, semuanya prasangka, dugaan-dugaan yang tidak punya sandaran ilmu syar'i. Coba lihat. Pelin-pelan.
Ya, orang yang tidak berilmu itu ngomongnya hari ini gini, besok dirubah. Katanya mau begini tapi dirubah. Itu nggak punya ilmu. Ya. Oh, asalnya mau ngambil kebijakan katanya. Besoknya dirubah. Nah, itu ya orang yang zonin gitu. Jadi mudah gitu. Ya, mudah didikte, mudah dibawa, mudah dipalingkan, mudah diombang-ambing. Itu orang-orang zonin ya. Gitu. Yang bahaya kalau pemimpin begitu, ya tadi, ya mencela-mencela kebijakan, gitu ya, mencela itu kebijakannya juga tidak ada yang tadi, gitu ya. Nah ini ya, Iman Fidin, rahimahullah, ya. Jadi ini selesai ya, alhamdulillah nih, ya untuk apa namanya pasal yang ketiga. Silakan, ya sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan, kami silakan.